Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Oke, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Namun sebelumnya Ibu ingatkan ya bahwa pada pertemuan yang lalu ada tugas yang teman-teman harus review. Masih ingat pada slide terakhir? Silahkan lihat kembali. Ada tugas yang teman-teman harus review berkaitan dengan fungsi preventif, kuratif, dan preservatif. Jadi pertanyaannya di situ, kenapa dalam bimbingan muncul fungsi preventif, kuratif, dan preservatif, sedangkan dalam konseling hanya muncul fungsi kuratif saja. Ya, silakan berikan pendapat Anda terkait pernyataan tersebut boleh dikirimkan melalui OpenSimka atau melalui grup yang sudah kita bentuk. Baik, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Nah, ini yang harus diingat bahwa bimbingan adalah bagian penting dari proses pendidikan. Kenapa demikian? Karena dalam proses pendidikan bukanlah proses untuk mengembangkan segi intelektual saja. Ya, jadi itu harus diingat bahwa dalam pendidikan itu yang paling penting bukan hanya intelektual saja, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak. Ya, mungkin ini pernah kita pelajari pada mata kuliah konsep dasar pada semester 1. Ada berapa aspek perkembangan anak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Yang lupa, lihat kembali Permendikbud 137. Ada berapa aspek perkembangan anak? Dan semua aspek tersebut harus distimulasi dengan baik sehingga dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya, ya. Oke. Kemudian kaitannya dengan mata kuliah bimbingan dan konseling di sini bahwa proses bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Jadi contoh di sini, apabila seorang anak bermasalah pada emosionalnya, apakah segi intelektualnya akan dapat berkembang dengan baik? Tentunya tidak ya. Nah, maka dari itu bimbingan itu harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek tertentu saja. Oke, yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Kira-kira kenapa demikian? Kenapa harus untuk semua anak? Kenapa tidak untuk anak bermasalah saja? Mungkin pernyataan ini juga masih sering dianggap benar ya oleh masyarakat kita, bahkan guru-guru di sekolah yang sampai saat ini masih menganggap bahwa bimbingan itu hanya diberikan untuk anak yang bermasalah saja. Sedangkan anak yang tidak bermasalah tidak perlu diberikan bimbingan. Tapi kita lihat di sini, kenapa bimbingan harus diberikan kepada semua anak? Tidak hanya untuk anak yang menghadapi masalah saja. Karena anak yang dianggap tidak memiliki masalah tetapi membutuhkan bimbingan. Karena anak perlu tetap mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Bantuan yang diberikan seperti pencegahan, pengembangan, sementara bimbingan untuk anak yang bermasalah lebih bersifat perbaikan. Ini masih erat kaitannya dengan review materi sebelumnya, ya. Jadi dalam bimbingan itu ada yang sifatnya untuk mencegah, ada yang sifatnya untuk mengobati, dan ada yang sifatnya untuk menjaga agar kondisi yang telah baik tetap menjadi baik. Nah, kenapa diberikan ke semua anak? Karena anak yang tidak bermasalah tetapi berada pada masa perkembangan. Berkemungkinan pada masa tersebut anak yang awalnya tidak bermasalah, namun karena kurangnya bimbingan pada perjalanan pengembangan dirinya akan muncul masalah, ya, sehingga perlu
melakukan bimbingan di awal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah. Oke, jelas ya. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Nah, maksudnya di sini, pelaksanaan bimbingan tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Proses bimbingan dapat diberikan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri, ya. Nah, apalagi kita yang akan berhadapan dengan anak usia dini, bimbingan itu tidak perlu dilakukan secara sendiri, tapi bimbingan boleh dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri, ya. Yang keempat, harus berpusat pada anak yang dibimbing. Nah, walaupun sebelumnya kita bahas bahwa bimbingan diberikan kepada semua anak, tetapi salah satu prinsip di sini bahwa bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Nah, kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Bimbingan yang dilakukan guru harus latar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbing. Nah, ini yang harus kita kuasai, bahwa dalam memberikan bimbingan nantinya harus berpusat pada anak yang dibimbing. Siapa yang kita bimbing hari ini? Kenapa kita bimbing dia? Tentunya sebelum melakukan bimbingan kita sudah pahami terlebih dahulu karakteristik dari anak tersebut, sehingga bimbingan yang kita berikan itu tepat sasaran, ya. Yang harus diingat bahwa pahami terlebih dahulu kondisi si anak, baik bermasalah maupun tidak bermasalah, sehingga bimbingannya tepat sasaran. Berikutnya, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak. Oke, masih ingat ada berapa aspek perkembangan anak? Pada mata kuliah konsep dasar semester lalu kita sudah pernah membahas, ya. Ada berapa aspek perkembangan anak? Bagi yang sudah lupa silakan lihat kembali di Permendikbud 137 tahun 2014, ya. Nah, kaitannya dengan kegiatan bimbingan konseling ini bahwa kegiatan bimbingan mencakup seluruh aspek perkembangan yang meliputi fisik motorik, kecerdasan, sosial maupun emosionalnya, ya. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan. Nah, ini kata kunci yang harus diingat, bahwa harus berorientasi pada seluruh aspek perkembangan, tidak hanya berpusat pada satu aspek perkembangan saja. Di era sekarang, ya, ini kita kaitkan dengan kondisi masyarakat kita sekarang, di mana orang tua lebih menuntut anak pada aspek kognitif saja, ya, atau aspek akademiknya saja. Ketika anak sudah mampu dalam membaca, menulis, dan berhitung, itu sudah dianggap anaknya pintar. Namun, kita sebagai calon pendidik PAUD, apakah pernyataan tersebut benar? Ya, silakan Anda analisa sendiri, ya. Kemudian, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Nah, pada poin ini, bimbingan untuk anak diawali dengan identifikasi terlebih dahulu. Apa kebutuhan mereka? Karena setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh, sekarang teman-teman berada pada semester 2. Kalau misalnya ibu memberikan bimbingan tentang penulisan skripsi, apakah hal itu tepat? Ya, tentunya tidak. Karena yang Anda butuhkan sekarang bukanlah bagaimana cara menulis skripsi, tapi yang lebih Anda butuhkan sekarang di semester 2 adalah bagaimana bimbingan belajar, bagaimana bimbingan akademik, ya, sehingga perkuliahan Anda lancar, ya. Itu harus dipahami. Ketika nanti Anda berhadapan dengan anak usia dini, setiap anak itu juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan bimbingan untuk semua anak, tetapi akan lebih baik
jika kita pahami terlebih dahulu, identifikasi terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan. Sehingga ketika memberikan bimbingan itu akan bermakna bagi anak. Oke, dari beberapa yang sudah dijelaskan, kira-kira bisa dipahami? Oke, jika ada yang masih belum dipahami, silakan kita diskusikan melalui komentar pada laman OpenSimka, atau Anda boleh tanyakan pada grup yang sudah kita bentuk. Ya, Ibu ingatkan kembali tugas pertemuan lalu, mohon untuk segera diselesaikan karena itu juga bagian dari penilaian. Jadi pada pertemuan ini tidak ada tugas review, tapi Anda selesaikan tugas review yang ada pada pertemuan pertama. Silakan lihat kembali materi yang pernah Ibu share baik melalui YouTube maupun melalui slide pada OpenSimka. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Sekian. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.